Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk anak-anakku kelas 10 IPS 1, 2, dan 3. Kali ini Pak Maksum akan menjelaskan tentang dua materi, yaitu pergerakan dan pergeseran kurva permintaan maupun penawaran. Harus kita pahami yang namanya bergerak itu berarti dari titik satu ke titik kedua. Kalau bergeser berarti bergeser dari tempat pertama ke tempat kedua. Artinya ada jejak kurvanya. Berarti dapat kita simpulkan bahwa jika kita membahas tentang pergerakan kurva, berarti kurva demand maupun kurva supply-nya hanya ada satu. Sedangkan kalau kita mempelajari tentang pergeseran, pasti nanti di situ ada beberapa kurva, baik kurva permintaan maupun kurva penawaran. Mari kita bahas bersama-sama. Kita akan membahas dulu tentang pergerakan kurva permintaan maupun penawaran. Ini saya tampilkan ilustrasi di mana untuk yang D ini adalah merupakan kondisi awal. Kondisi awal dari sebuah permintaan apel ketika harganya mencapai 40.000 per kilogram, ternyata barang yang diminta sebanyak 12,5 kilogram. Kemudian yang A, B, C itu ketika harganya mengalami penurunan, kemudian yang E, F, G itu ketika harga barangnya mengalami peningkatan. Sehingga sesuai dengan hukum permintaan, ketika harga turun maka barang yang diminta adalah naik, dan ketika harganya naik maka barang yang diminta akan turun. Sudah sesuai. Mari kita lanjutkan. Kemudian ini adalah kurvanya. Seperti yang saya katakan kepada anak-anakku semua, yang disebut dengan price adalah harga dan Q adalah kuantitas. Jadi untuk kurva vertikal, garis vertikal itu menunjukkan perubahan harga, sedangkan untuk garis horizontal menunjukkan perubahan kuantitas. Seperti yang saya katakan tadi, harga apel normalnya, harga yang sedang berlaku di pasar adalah 40.000 per kilogram, dan untuk barang yang diminta 12,5 kilogram. Nah, kita titik koordinatnya kita beri nama A0. Kemudian terjadi penurunan harga. Penurunan harga dari 40.000 menjadi 25.000, sehingga terjadi peningkatan jumlah barang yang diminta. Muncullah titik koordinat pergeseran dari A0 bergeser menjadi A1. Nah, ini yang disebut dengan disebut dengan pergerakan kurva permintaan, bergerak dari titik A0 ke A1, disebabkan karena terjadi penurunan harga dan peningkatan barang yang diminta. Kita lihat berikutnya. Ternyata barang mengalami peningkatan, harga barangnya mengalami peningkatan dari 40.000 menjadi 100.000 rupiah, sehingga menyebabkan barang yang diminta juga turun dari 12,5 kg menjadi 5 kg. Hal ini akan mengakibatkan terjadi pergerakan kurva permintaan lagi. Dari A0 bergerak menjadi A2. Pergerakan kurva permintaan ini disebabkan karena adanya perubahan harga, peningkatan harga barang, dan penurunan jumlah barang yang diminta. Oke, berikutnya Pak Guru akan menyampaikan tentang yang penawaran, ya.
Namun sebelum ke penawaran akan saya berikan kesimpulannya untuk pergerakan kurva permintaan. Kesimpulan dari pergerakan kurva permintaan adalah pergerakan kurva permintaan itu disebabkan dua faktor. Faktor harga baik naik atau turun, dan faktor jumlah barang yang diminta baik mengalami peningkatan maupun penurunan juga. Yang kedua, pergerakan memiliki dua arah. Arah ke kiri atas ketika harganya mengalami peningkatan dan barangnya mengalami penurunan, dan arah ke kanan bawah ketika harganya mengalami penurunan dan jumlah barang yang diminta mengalami peningkatan. Untuk poin yang ketiga dan 4 barusan yang sudah saya jelaskan. Kemudian saya akan menjelaskan tentang penawaran. Untuk ilustrasi, tabel penawaran apel hampir sama dengan tabel permintaan apel. Kondisi pertama adalah D ketika harganya 40.000 dan barang yang ditawarkan 12,5 kg. Untuk EFGH ini harga barang mengalami peningkatan. Kemudian untuk ABC harga barang mengalami penurunan. Sesuai dengan hukum penawaran, ketika harga naik maka barang yang ditawarkan naik, dan ketika harga turun barang yang ditawarkan akan turun. Kita lihat EFGH harganya naik, barang yang ditawarkan bagaimana? Oh, barang yang ditawarkan juga ikut naik, berarti sesuai dengan hukum penawaran. Kemudian ABC harganya turun, maka barang yang ditawarkan harusnya turun. Oh, betul sekali turun. Nah, berarti soal ini, tabel ilustrasi ini sudah sangat sesuai dengan hukum penawaran. Berikutnya adalah kita akan membahas tentang pergerakan kurva penawaran. Nah, pergerakannya sama dari A0 ke A1 disebabkan karena perubahan harga dan perubahan kuantitas barang yang ditawarkan, dan A0 ke A2 itu juga sama disebabkan karena peningkatan harga barang dan peningkatan barang yang ditawarkan. Jadi ingat kalau bergerak itu dari titik satu ke titik berikutnya. Kemudian kesimpulannya apa? Kesimpulannya pergerakan kurva penawaran juga dipengaruhi oleh dua faktor, faktor harga, entah itu harganya naik atau harganya turun, dan jumlah barang, entah itu jumlah barangnya naik atau jumlah barangnya turun. Kemudian pergerakan memiliki dua arah, arahnya ke bawah dan arahnya ke kanan atas. Ketika arahnya ke kiri bawah itu berarti harganya mengalami penurunan dan barang yang ditawarkan juga mengalami penurunan. Jika geraknya ke kanan atas berarti harganya mengalami peningkatan dan barang yang ditawarkan juga mengalami peningkatan. Kemudian sekarang Pak Guru akan membahas tentang pergeseran. Kalau geser berarti minimal ada dua kurva. Kurvanya bergeser dari jalur yang pertama menuju ke jalur yang kedua. Nah, kita lihat harga kondisi 3 ini adalah kondisi yang berlaku di pasar pada saat ini. Ketika harganya mencapai 30.000 per kilogram dan barang yang diminta adalah 30 kg. Kemudian untuk 1 dan 2 ini adalah ketika harganya mengalami penurunan dan barang yang diminta adalah mengalami peningkatan sesuai sekali dengan hukum permintaan. Kemudian ini 45 adalah ketika harga barangnya naik, kemudian barang yang diminta turun, sangat sesuai sekali. Kita lihat berikutnya. Nih, pendapatan Tuan A ini, lihat. Ini pendapatan Tuan A 900.000, ia dapat membeli 30 unit dengan harga 30. Berarti ini titik ini yang dimaksud. Nah, ya, titik ini yang dimaksud. Kemudian kita lihat berikutnya. Pendapatan Tuan A naik dari 900.000 menjadi 1.500.000. Harganya masih sama. Nah, harganya masih sama. Sehingga kalau misalkan harganya sama, mendorong Tuan A untuk membeli apel tersebut menjadi lebih banyak, menjadi 50.
sehingga akan mengakibatkan terjadinya pergeseran kurva permintaan dari D0 menjadi D1, dari D0 menjadi D1. Oke. Berikutnya, pendapatan Tuan A 900.000, dapat membeli 30 unit. Barangnya 30. Nah, ini. Kemudian pendapatannya turun dari 900 menjadi 600. Walaupun harganya sama, karena pendapatan turun akan mengakibatkan berkurangnya kemampuan dia untuk membeli barang tersebut. Jadi dari 30 dia hanya mampu membeli 20 unit saja. Nah, ini sehingga akan mengakibatkan dari D0 menjadi ke ini. Kalau ke sana tadi diakibatkan karena pendapatannya naik, kalau ke kanan, kalau ke kiri diakibatkan karena pendapatannya turun. Oke, paham ya semuanya ya. Oke, berikutnya. Tuan A membeli barang X 30 unit barang ketika harga 30. Kita lihat. Oke. Selera Tuan A terhadap barang X tinggi, ketika harga naik menjadi 40, ia tetap membeli. Jadi karena selera, kan faktor-faktor permintaan dipengaruhi oleh selera. Kita lihat berikutnya. Jadi pergeseran ini dipengaruhi oleh selera konsumen yang tinggi. Nah, ini dipengaruhi oleh selera konsumen yang tinggi. Oke, coba dicermati. Berikutnya, Tuan A 900.000 membeli 30 unit barang ketika harganya 30. Kita lihat. Tuan A memiliki selera yang kurang. Nah, ini karena tadi seleranya kurang mengakibatkan pergeserannya ke arah kiri. Kalau tadi arah kanan adalah seleranya tinggi, kalau arah kiri adalah seleranya rendah atau berkurang. Kesimpulannya, pergeseran kurva permintaan disebabkan oleh faktor penentu permintaan, misalkan seperti pendapatan yang sudah dicontohkan oleh Pak Maksum tadi, kemudian selera konsumen yang berubah-ubah, kalau seleranya meningkat, seleranya menurun, pendapatannya meningkat, pendapatannya menurun, itu akan mempengaruhi pergeseran kurva permintaan. Berikutnya, pergeseran memiliki dua arah, ke arah kiri atau ke arah kanan. Kalau ke arah kanan artinya pendapatannya meningkat, kemudian seleranya meningkat. Kalau ke arah kiri artinya pendapatannya turun atau berkurang dan selera konsumennya juga berkurang atau turun. Oke. Ini yang barusan saya jelaskan. Oke. Berikutnya kita ke penawaran, pergeseran kurva penawaran. Yang saya ilustrasikan sama, ingat hukum penawaran. Dalam membahas ini kita harus ingat hukum penawaran. Ketika harga barang itu mengalami penurunan, maka barang yang ditawarkan juga turun. Ketika harga barang mengalami peningkatan, maka barang yang ditawarkan juga meningkat. Itu harus kita ingat-ingat, selalu harus kita ingat-ingat. Berikutnya, kalau kita berhubungan dengan penawaran itu adalah produsen, berarti berhubungan dengan biaya produksi, dengan modal usaha. Kalau tadi permintaan kita berhubungan dengan konsumen, sehingga bahasnya adalah selera konsumen dan pendapatan konsumen. Karena kita sekarang membahas tentang penawaran, yaitu produsen, berarti hubungannya, kaitannya adalah dengan biaya produksi. Kita lihat berikutnya. Modal 900.000, biaya produksinya 30.000 per unit. Perusahaan dapat membuat 30 unit dan ditawarkan dengan harga Rp30.000. Jadi dengan modal 900.000, biaya produksinya 30.000 per unit, perusahaan mampu menghasilkan 30 unit dan dia mampu menawarkan atau menjual barang tersebut dengan harga 30 per unit, 30.000 per unit. Sehingga akan memunculkan kurva penawaran seperti ini.
Kemudian modalnya tetap 900.000, biaya produksinya turun. Perusahaan dapat membuat 45 unit. Jadi logikanya ketika biaya produksinya turun dengan modal yang sama, harusnya seorang produsen mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Ini sudah sesuai. Tadinya 30 menjadi 45 unit. Dan harganya yang ditawarkan sama 30.000. Nah, hal ini peningkatan atau peningkatan jumlah barang yang diproduksi yang disebabkan karena menurunnya biaya produksi akan mengakibatkan pergeseran kurva penawaran. Kita lihat akan bergeser ke arah kanan dari S0 ke S1. Nah, paham ya semuanya ya? Ini disebabkan karena biaya produksinya turun dan kuantitinya adalah meningkat, kuantiti yang diproduksinya. Kita lihat berikutnya. Modalnya 900.000, biaya produksinya 30, perusahaan dapat, nah seperti tadi. Kita lihat berikutnya. Modalnya tetap, biaya produksinya naik. Ya, naik sehingga dia hanya mampu menghasilkan 20 unit, dijual 30. Nah, meningkatnya biaya produksi ya, ini akan mengakibatkan pergeseran kurva penawaran. Bergesernya ke arah kiri ya, dari S0 menjadi S1. Nah, ini disebabkan karena biaya produksi naik dan kuantiti yang dihasilkan adalah turun. Oke. Kesimpulannya, para siswa, pergeseran disebabkan faktor penentu penawaran, misalnya biaya produksi dan penggunaan teknologi. Kemudian pergeseran memiliki dua arah, ke kiri atau ke kanan. Kalau ke kanan tadi berarti biaya produksinya turun dan barang yang diproduksinya meningkat. Kalau ke arah kiri tadi adalah biaya produksinya meningkat ya, dan barang yang diproduksinya turun. Oke. Pergeseran kurva ke kiri itu dipengaruhi faktor penentu bersifat negatif. Negatif itu merugikan, biaya produksinya naik itu merugikan produsen. Kalau positif itu ke arah kanan dipengaruhi karena biaya produksinya menurun sehingga produsen mampu menghasilkan barang yang lebih banyak. Oke. Sampai di sini dulu para siswa penjelasan Pak Guru tentang pergerakan dan pergeseran kurva permintaan maupun kurva penawaran. Selamat belajar dan tetap jaga kesehatan.